Selamat datang di kandang fighter. Islam Makhachev baru saja membuat dunia MMA kembali gaduh. Kemenangan mutlaknya atas Jack Della Maddalena di UFC 322 bukan sekadar catatan baru di rekornya. Itu adalah pengumuman keras bahwa dominasi seorang juara tak lagi cukup baginya. Kini Makhachev memegang dua sabuk, kelas ringan dan welter. Dua gelar yang membuatnya berdiri sejajar dengan para legenda. Tapi justru setelah kemenangan itu, muncul desakan yang jauh lebih gila, jauh lebih berani, dan bahkan terkesan tidak masuk akal bagi sebagian orang, mengejar sabuk ketiganya di kelas menengah UFC. Dan yang memberi saran itu bukan pengamat biasa, bukan analis studio, bukan mantan petarung yang sudah lama pensiun. Saran tersebut datang langsung dari salah satu nama terbesar di kelas menengah, Robert Whittaker, mantan juara dunia yang pernah memerintah divisi itu, yang tahu betul kerasnya level persaingan di kelompok berat tersebut, justru membuka pintu dan mendorong Makhachev untuk naik kelas. Whittaker tidak bicara asal. Ia melihat secara langsung bagaimana Makhachev terus berkembang, bagaimana tubuhnya mengisi, bagaimana teknik grappling dan kontrolnya berkembang menjadi senjata paling disiplin di UFC saat ini. Baginya, Makhachev bukan hanya petarung bertalah, ia adalah petarung yang bisa bertahan di kelas yang lebih besar. Saya pikir Makhachev punya tubuh cukup besar untuk melakukannya, ujar Whittaker, berbicara lugas tanpa ragu. Ia menyebut Makhachev dan Chimaev sebagai spesies berbeda, tipe petarung yang memang terlahir untuk menghadapi situasi ekstrim dan tekanan yang tidak semua orang mampu tangani. Dan ketika Whittaker bicara tentang Chimaev, sorotan langsung berubah menjadi sangat serius. Karena kelas menengah saat ini sedang berada dalam genggaman seorang monster yang bukan hanya tak terkalahkan, tapi juga membawa aura predator setiap kali melangkah ke oktagon. Khamzat Bors menguasai kelas menengah setelah menumbangkan Dricus du Plessis pada bulan Agustus. Kemenangan yang menegaskan bahwa divisi itu sekarang punya raja baru yang haus darah dan siap menerkam siapapun juga. Maka, ketika Whittaker menyebut pertarungan Makhachev versus Chimaev sebagai duel besar, itu bukan sekadar promosi. Itu sebuah gambaran tentang apa yang mungkin menjadi salah satu laga terbesar sepanjang sejarah UFC modern. Dua petarung yang sama-sama punya basis supporter masif, sama-sama punya darah pejuang, dan sama-sama dicintai publik Timur Tengah. Whittaker bahkan menegaskan bahwa jika pertarungan itu digelar di Abu Dhabi, bukan hanya UFC yang untung besar, tapi seluruh industri. Bagaimana tidak, Makhachev adalah idola besar di kawasan tersebut. Chimaev bahkan lebih ekstrim. Ia diperlakukan seperti legenda yang berjalan. Bayangkan dua magnet besar itu ditaruh dalam satu arena. Suara-sorakan tidak akan berhenti bahkan sebelum bel ronde pertama berbunyi. Secara finansial, secara promosi, secara kepentingan global, semua pihak akan meraup keuntungan fantastis. Tentu saja, saran Whittaker bukan hanya soal bisnis. Ia menilai Makhachev punya peluang untuk benar-benar bersaing di kelas menengah. Meskipun selama ini ia bertanding sebagai petarung ringan dan welter, cara Makhachev mendominasi lawan-lawan kuat menunjukkan bahwa teknik dan IQ tarungnya adalah sesuatu yang bisa menembus batas fisik. Lagi pula, sejarah UFC mencatat bahwa tidak banyak petarung yang berani bertarung di tiga divisi berbeda. Mereka yang mencoba seringkali tergelincir oleh perbedaan ukuran tubuh atau tidak memiliki fondasi gaya bertarung yang fleksibel. Namun, Makhachev dengan gaya sambo yang disiplin dan kontrol penuh atas jarak dan posisi, punya modal yang mungkin cukup untuk menghadapi raksasa-raksasa kelas menengah. Menariknya, apa yang dilakukan Makhachev kini justru mirip dengan idolanya, Frankie Edgar. Bedanya, Edgar turun kelas dari ringan ke bulu, lalu bantam, sementara Makhachev justru naik kelas, mengejar cantangan yang lebih berat. Edgar memang masuk jajaran legenda karena berhasil tampil kompetitif di tiga divisi, meski hanya satu sabuk yang berhasil diraihnya, yaitu sabuk kelas ringan pada 2010. Di kelas bulu dan bantam, Edgar tak pernah meraih gelar, sebuah bukti bahwa perpindahan divisi memang bukan sekadar urusan naik atau turun berat badan. Dan kini, setelah memegang dua gelar sekaligus, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Makhachev akan menjadi fenomena baru yang mencoba merebut sabuk ketiganya? Ia bisa saja menolak dan tetap bertahan di welter untuk beberapa waktu.
ia bisa saja ingin memperkuat statusnya sebagai juara ganda terlebih dahulu. Tapi, dorongan publik, desakan legenda hingga peluang sejarah membuat percakapan ini semakin tidak terhindarkan. Terlebih, Makhachev tidak pernah dikenal sebagai petarung yang menghindari tantangan. Ia justru tumbuh di lingkungan yang selalu menuntut dirinya melakukan hal yang lebih sulit daripada kemarin. Ia tumbuh bersama Khabib yang selalu menanamkan prinsip bahwa seorang juara tidak boleh puas. Dan kini, ketika Makhachev berada di titik tertinggi karirnya, kesempatan untuk meraih status juara 3 divisi bisa menjadi puncak warisan yang belum pernah tersentuh sebelumnya. Tapi, semua kembali pada satu hal. Chimaev bukan petarung biasa. Ia bukan sekadar juara baru yang sedang naik daun. Ia adalah ancaman fisik terbesar di UFC saat ini, kombinasi brutal antara kekuatan, agresivitas, kecepatan, dan rasa percaya diri yang luar biasa. Menghadapi Chimaev bukan hanya ujian fisik, tapi juga ujian mental dan strategi. Akhirnya, pertanyaannya sederhana. Apakah Makhachev berani? Atau lebih tepatnya, apakah Makhachev siap? Jika duel ini benar-benar terjadi, dunia MMA akan berhenti. Para penggemar akan terikat pada satu layar, dan sejarah UFC berpotensi berubah. Apakah ia akan mengikuti jejak idolanya Frankie Edgar dan mencoba peruntungan di divisi ketiga? Atau ia akan menunggu momen yang lebih tepat? Satu hal pasti, gagasan pertarungan ini sudah membuat dunia bergemuruh. Dan ketika nama Makhachev dan Chimaev mulai dipasangkan dalam satu kalimat, semua orang tahu sesuatu yang besar sedang disiapkan.